Bagaimana jika saya katakan sistem perbankan modern, cek perjalanan, dan bahkan mitos tentang hari Jumat tanggal 13, semuanya berasal dari satu sumber yang sama. Sebuah organisasi biarawan prajurit yang dalam waktu kurang dari 200 tahun menjadi lebih kaya dari gabungan semua raja di Eropa. Mereka adalah tentara elit Tuhan, sekaligus bankir paling terpercaya di dunia. Mereka membangun sebuah imperium rahasia yang membentang dari Yerusalem hingga London. Mereka menyimpan harta yang begitu besar hingga mampu mendanai perang atau meruntuhkan sebuah kerajaan. Lalu, dalam satu malam, mereka lenyap dari muka bumi, dihapus dari sejarah oleh konspirasi tingkat tertinggi, dan harta mereka menjadi misteri terbesar sepanjang masa. Ini adalah kisah tentang Ksatria Templar. Semuanya dimulai dari sebuah niat yang mulia. Sekitar tahun 1119, setelah Perang Salib Pertama, Yerusalem berada di tangan pasukan Kristen. Para peziarah dari Eropa berbondong-bondong datang, namun perjalanan mereka penuh bahaya. Perampok mengintai di setiap sudut. Melihat ini, seorang ksatria Prancis bernama Hugues de Payens dan 8 rekannya bersumpah untuk melindungi para peziarah. Mereka menyebut diri mereka Ordo Prajurit Miskin Kristus dan Kenisah Salomo. Mereka miskin, hanya hidup dari sumbangan. Tapi mereka punya satu aset yang lebih berharga dari uang: kepercayaan. Raja-raja, bangsawan, dan rakyat biasa mempercayai mereka. Para bangsawan yang ikut berperang menitipkan tanah dan kastil mereka untuk dikelola oleh Templar. Para peziarah mulai menitipkan uang mereka di cabang Templar di Eropa dan mendapatkan secari kertas berkode, sebuah surat kredit. Surat ini kemudian bisa mereka tukarkan kembali dengan uang tunai saat tiba di Yerusalem. Ini adalah sebuah revolusi. Templar baru saja menemukan sistem perbankan internasional. Dalam sekejap, kekayaan mereka meledak. Mereka tidak lagi miskin. Mereka menjadi bankir bagi para paus dan raja. Mereka memiliki armada kapal sendiri, ribuan properti di seluruh Eropa, dan kekayaan cair yang tak terhitung jumlahnya. Mereka menjadi negara di dalam negara. Prajurit biarawan ini telah berevolusi menjadi korporasi multinasional pertama di dunia, dan ini membuat beberapa orang sangat iri. Klien terbesar Ksatria Templar adalah Raja Prancis, Philip IV. Philip adalah seorang raja yang ambisius, namun kerajaannya bangkrut akibat perang yang terus-menerus. Dan dia berutang sangat besar kepada Templar. Daripada membayar utangnya, Philip merancang sebuah rencana yang keji dan brilian. Dia tidak bisa sekedar menyerang Templar karena mereka dilindungi langsung oleh Paus. Jadi, dia harus membuat Paus berpihak padanya. Melalui intrik dan tekanan politik, Philip berhasil membuat sekutunya, Clemens V, menjadi paus. Kini, bidak catur sudah berada di tempatnya. Pada hari Jumat 13 Oktober 1307, sebuah perintah rahasia yang telah disebar berbulan-bulan sebelumnya dibuka serentak di seluruh Prancis. Saat fajar menyingsing, pasukan raja menyerbu setiap markas Templar. Ribuan ksatria, dari prajurit muda hingga veteran tua, ditangkap dalam tidur mereka. Tuduhannya luar biasa: penyembahan berhala, homoseksualitas, meludahi salib. Semua adalah kebohongan yang dirancang untuk menghancurkan reputasi mereka. Di bawah penyiksaan yang tak terbayangkan, banyak ksatria yang terpaksa memberikan pengakuan palsu. Tujuan utama Philip sudah jelas: mendapatkan pengakuan, membubarkan ordo, dan merampas semua kekayaan mereka untuk mengisi kas kerajaannya. Operasi ini adalah pukulan telak yang menghancurkan Ksatria Templar. Dan sejak hari itulah, mitos modern tentang Friday the 13th sebagai hari sial lahir. Setelah bertahun-tahun penyiksaan dan pengadilan palsu, Grandmaster terakhir, Jacques de Molay, dibakar di tiang pancang di Paris. Namun sebelum api melahapnya,
Legenda mengatakan dia meneriakkan sebuah kutukan, memanggil Raja Philip dan Paus Clemens untuk menemuinya di pengadilan Tuhan dalam waktu 1 tahun. Anehnya, kedua orang itu memang meninggal dalam kurun waktu tersebut, tapi kutukan itu bukanlah misteri terbesar. Misteri terbesarnya adalah saat pasukan raja akhirnya berhasil membuka brankas utama Templar di Paris. Mereka tidak menemukan apa-apa. Emas, perak, permata, dokumen-dokumen berharga, semuanya lenyap. Seseorang telah memperingatkan para ksatria. Sesaat sebelum penangkapan, gerobak-gerobak misterius terlihat meninggalkan markas Templar di Paris dalam kegelapan malam. Kemana perginya harta itu? Disinilah legenda yang sebenarnya dimulai. Teori pertama, diselundupkan ke Skotlandia. Armada kapal Templar yang perkasa tidak pernah tertangkap. Banyak yang percaya mereka berlayar dari pelabuhan La Rochelle, membawa serta harta karun itu ke Skotlandia, negara yang saat itu sedang bermusuhan dengan Inggris dan tidak peduli pada perintah Paus. Teori kedua, menjadi fondasi Bank Swiss. Teori ini menyatakan bahwa para ksatria yang selamat membawa kekayaan dan prinsip kerahasiaan mereka ke pegunungan Alpen dan mendirikan sistem perbankan Swiss yang terkenal netral dan rahasia hingga hari ini. Teori ketiga, yang paling menggemparkan, harta itu bukan emas. Beberapa sejarawan percaya harta terbesar Templar bukanlah kekayaan materi, melainkan relik-relik suci yang mereka temukan di bawah kuil Sulaiman di Yerusalem. Benda-benda seperti cawan suci, atau bahkan tabut perjanjian. Harta yang bisa membuktikan atau bahkan meruntuhkan pilar-pilar agama Kristen itu sendiri. Mungkin inilah alasan sebenarnya mereka harus dihancurkan, bukan karena uang, tapi karena apa yang mereka ketahui. Ordo Ksatria Templar mungkin telah dihancurkan, tapi warisan dan misteri mereka hidup hingga hari ini. Dari sistem keuangan global hingga simbol-simbol yang tersembunyi di dalam perkumpulan rahasia, gema kekuatan mereka masih terasa. Harta karun fisik mereka mungkin tidak akan pernah ditemukan, tapi mungkin harta karun yang sesungguhnya adalah kisah mereka, sebuah pelajaran abadi tentang bagaimana kekuasaan, kekayaan, dan kepercayaan bisa dibangun selama berabad-abad dan dihancurkan dalam sekejap oleh keserakahan dan rasa takut. Kini, giliran Anda. Apa teori kalian tentang harta karun ksatria Templar? Apakah ia terkubur di bawah sebuah kapel tua, tenggelam di dasar samudera, ataukah ia adalah sebuah rahasia yang terlalu berbahaya untuk diungkap? Tuliskan teori terliar kalian di kolom komentar. Mari kita lanjutkan perburuan ini bersama. Jangan lupa like video ini, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda menjadi yang pertama tahu saat kami membongkar misteri sejarah lainnya. Terima kasih telah menonton Jas Merah. Karena sejarah tidak pernah benar-benar mati, ia hanya menunggu untuk ditemukan kembali.